Kakak, Hah? apa besok ini selesai? Tenang saja, besok semuanya pasti selesai. Hei, Baiklah. tolong ambilkan aku kunci pas yang ukurannya 2022. Farsa, kau? Apa semuanya baik-baik saja? Iya, Oh ya, sejak hari itu aku tidak bisa menemuimu. Bagaimana kabarmu? aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku mau mengatakan sesuatu yang penting padamu. Iya, kita bicaranya di sana saja. Kakak ipar, kau tahu kan, aku tidak suka bicara dengan berputar-putar. Apapun yang aku minta atau katakan, selalu kukatakan dengan terus terang. Dan aku berharap orang lain juga akan berbuat seperti itu kepadaku. Tanya saja apa yang kau mau. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Kakak ipar, apa kau masih mencintai Kak Archana seperti kau mencintainya dulu? Kau sudah berjanji akan memberikan jawaban yang jujur kepadaku. Tolong katakan padaku, apakah kau sampai saat ini masih mencintai kakakku? Kakak ipar, banyak hal yang tergantung dari jawabanmu itu sekarang. Farsa, itu tergantung apakah aku menjawab ya atau tidak. Tapi kalau kau butuh jawabanku, maka dengarlah. Aku masih sangat mencintai Archana. Bahkan sampai hari ini, dia adalah hidupku. Dia segalanya bagiku. Dia adalah alasan pertama dan terakhirku untuk hidup. Farsa, aku tidak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintai Archana. Dan karena cinta itu, maka aku melakukan hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan. Maksudnya? Farsa, kalau aku boleh memutuskan, aku tidak akan pernah menandatangani surat cerai itu. Aku hanya bisa menandatangani demi kebahagiaan Archana. Demi kebahagiaan Kak Archana? Ya benar, dia ingin aku menandatangani berkas-berkas itu. Supaya dia bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama Satis. Aku tanda tangani berkas-berkas itu. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Archana. Ternyata dia lebih memilih hidup bersama Satis. Maka percayalah, aku tidak akan pernah menghalangi mereka. Satis adalah pria yang baik. Dia memiliki segalanya yang seorang gadis impikan dari seorang suami. Mungkin dia akan jadi suami yang lebih baik untuk Archana daripada aku. Tidak kakak ipar, tolong dengarkan aku dulu. Tidak ada gunanya lagi kau bicara seperti itu. Semuanya sudah berjalan begitu jauh sehingga kita tidak bisa menghentikannya. Tapi... Berkali-kali aku melihat Archana dan Satis bersama-sama. Aku selalu mendengar mereka bicara tentang pernikahan dan pernikahan. Aku sudah melihat dan mendengar semuanya dan itu membuatku tidak ragu lagi. Archana berhak penuh untuk hidup seperti yang dia inginkan. Dan aku benar-benar bahagia. Aku bahagia karena dia bahagia. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan aku menghargaimu, tapi sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa, Farsa. Ibu, Ya ibu, ada apa? apa yang terjadi, Manju? Dari mana saja kau ini? Apa kau masih ingat terakhir kali kita bicara di telepon? Tentu saja Bu, aku tahu aku sudah lama sekali tidak bicara dengan ibu. Tapi aku tidak bisa apa-apa, tidak ada waktu. Oh iya? Jadi kau tidak bisa meluangkan waktumu hanya 10 menit untuk menelpon ibumu sendiri? Ibu? Ibu bicara soal 10 menit? Di sini aku menyia-nyiakan hidupku begitu saja, Bu. Separuh hari aku habiskan untuk bekerja dan separuhnya lagi aku menangis. Kenapa lagi? Kenapa? Farsia sudah kembali ke rumah ini dan setiap hari pekerjaanku semakin bertambah banyak, tapi gajinya tidak bertambah. Hanya kami berdua. Kenapa? Ada apa dengan pekerjaannya? Pekerjaan? Ibu, dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Gaji Archana sangat kecil dan itu tidak cukup, sedangkan ibu mertuaku bahkan tidak mengizinkan aku
untuk menyentuh uangnya sedikit pun juga. Coba katakan pada ibu, kenapa Farsha berhenti bekerja? Ibu tunggu sebentar ya. Ya ampun Bu, kenapa aku lupa menceritakan hal ini pada ibu? Ini cerita yang sangat seru. Farsha kembali ke rumah setelah dia mempermalukan dirinya karena dia punya hubungan dengan bosnya yang ternyata sudah menikah, Bu. Apa katamu? Ini benar-benar berita yang sangat hebat. Iya Ibu, ini berita yang sangat hebat. Katakan sesuatu. Apa aku harus memberitahukan kabar ini pada semua orang di rumah? Kau jangan bodoh. Kau hanya boleh memperlihatkan kartu asmu kalau itu ada keuntungannya. Sekarang untuk sementara simpan saja rahasia itu. Dan gunakan itu sebagai senjata di saat yang tepat. Kau mengerti? Baiklah Bu, aku akan melakukan persis seperti yang Ibu katakan. Hari ini hari Dewa Ganesha. Sebelum ke kantor aku mau ke kuil dulu. Dan aku sudah bilang pada Sati soal ini kemarin, Bu. Katanya dia ada rapat dan dia ingin aku mampir ke sana. Jadi setelah dari kuil aku akan mampir ke sana. Oh ya, Farsha pergi kemana, Bu? Apa maksudmu kemana? Ya tentu saja dia pergi bekerja. Dia sudah 2 hari tidak masuk kerja. Farsha sudah berhenti bekerja. Kalau begitu, kemana dia pergi pagi-pagi begini? Ya kakak, ada apa? Farsha, kau di mana? Dan kenapa kau katakan pada ibu kalau kau pergi bekerja? Tidak kak, sebenarnya aku sedang mencari pekerjaan. Mana mungkin aku bilang pada ibu kalau aku sedang mencari kerja. Makanya aku bilang padanya kalau aku pergi ke kantor. Iya baiklah. Tapi Farsha, hati-hati ya. Iya baik kak, Semoga sukses. terima kasih. Permisi, Tuan Satis. Maaf, beliau sedang rapat. Kapan rapatnya akan selesai? Aku tidak tahu kapan. Aku akan memberitahumu kalau sudah selesai. Tunggu saja di sana. Baik, terima kasih. Hei Nona, Nona, tunggu sebentar. Nona, tidak boleh masuk. Ada sesuatu yang sangat penting harus kuberitahukan padamu. Aku sudah lama menunggu untuk mengatakan ini. Farsha, kau lihat kan kalau aku sedang... Tentu saja aku bisa melihatnya. Tapi apa yang mau kukatakan kepadamu jauh lebih penting dari ini. Iya, tapi... Aku mohon. Tuan-tuan, tolong dilanjutkan. Aku akan segera kembali. Iya, Ah, iya. baiklah. Mengerti? Bagaimana ini? Ya, seperti itulah. Farsha, kau ini adalah seorang wanita yang bekerja. Apakah aku juga harus menjelaskan betapa pentingnya pekerjaan di kantor? Hah? Kau pikir kau berhak menggangguku saat aku sedang rapat, begitu? Mungkin tidak. Tapi setelah menunggu di resepsionis selama 2,5 jam, siapapun pasti akan... Kau belum membuat janji denganku. Hah? Kau tidak bisa menyalahkan aku. Aku mohon, lupakan yang terjadi. Tapi untuk apa kau datang ke sini? Aku datang ke sini untuk bicara tentang Kak Archana. Tentang Archana? Iya. Apa kau tahu ada begitu banyak masalah di antara Kak Archana dan kakak ipar Manaf? Mereka berdua akan bercerai. Iya, aku tahu. Tapi kenapa kau bilang pada aku? Aku mengatakan semua ini kepadamu karena kau adalah alasan dari semua masalah ini. Semuanya karena kau. Karena kau dewa tahu apa yang harus mereka alami. Dan semua permasalahan ini bermula dari hari pemujaan Dewa Wisnu di rumah kakak ipar Manaf.
Pada hari itu kau meracuni pikiran kami agar membenci kakak ipar Manaf dengan menggunakan MMS yang sudah kau siapkan. Padahal kakak ipar Manaf sama sekali tidak seperti itu. Dia tidak pernah mencoba melecehkan kakakku. Sebaliknya dia melindunginya dari semua masalah. Dan dia selalu berada di sisi kakakku. Dan hari ini baik kakakku ataupun seluruh anggota keluarga, tidak ada yang mau percaya pada kebaikan kakak iparku. Kau penyebab perpecahan keluarga ini. Kau masih ingat? Di hari pertama saat kau melihat kakakku berada di lampu merah sana, kau adalah orang pertama yang sudah mencurigai kakakku. Kau yang berusaha membatalkan pernikahannya. Tapi kakak ipar Manaf, yang dilakukan kakak ipar Manaf bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga menerimanya. Kami harus sangat berterima kasih padanya. Dialah orang yang menyelamatkan hidup kakak yang hancur berantakan. Dan kesalahpahaman, pertengkaran, dan perdebatan wajar dalam sebuah hubungan. Yang penting orang-orang itu tidak saling menyumpahi. Kakakku dan kakak ipar Manaf masih saling mencintai. Tapi aku jadi ingin tahu kenapa kau mau menghalangi hubungan mereka. Farsha. Semua itu karena kau, kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Sejak hari kau masuk ke dalam kehidupan kakakku. Sejak hari itu juga kakak ipar Manaf mulai menjauh darinya. Kalau kakakku tidak datang ke kantor ini, maka dia tidak akan bekerja di tempat ini. Dan kakak ipar Manaf tidak akan pernah melihat kalian berdua bersama. Apa? Hah? Melihat apa? Dia melihat kalian berdua bersama, makanya dia pikir kalian... Dia pikir kalian merasa bahagia bersama dan kalian ingin menikah. Aku dan... Iya. Kenapa kau harus masuk dalam kehidupan kakak dan membantunya? Tolong pergilah dari kehidupannya. Apa kau tahu? Kenapa kakak ipar menandatangani surat cerai itu? Kenapa? Supaya kalian berdua bisa menikah. Kalau tidak, dia tidak akan mau menandatanganinya. Karena kakak ipar masih sangat mencintai kakakku sama seperti pertama kali. Dan kakak juga mencintainya. Dan dia tidak bisa membayangkan dirinya hidup dengan laki-laki lain. Mereka berdua masih merasa yakin kalau mereka pasangan yang serasi. Karena itu aku mohon kepadamu sekali lagi. Tolong jangan membuat masalah menjadi semakin rumit. Jangan menjadi penghalang di antara mereka. Masih ada harapan bagi mereka untuk kembali bersama. Tolong biarkan mereka kembali bersama. Renuka, suruh Archana ke ruanganku. Pak? Ya, Archana. Kau harus melakukan sesuatu. Kau harus pergi ke bengkelnya Manaf untuk mewakili perusahaan ini. Hari ini adalah hari peresmian bengkel itu. Jadi aku minta kau ke sana untuk memasang papan. Pak, kau sudah tahu semuanya, tapi... Ya, aku tahu. Makanya aku sudah lebih dulu menyuruh Tuan Sharma untuk pergi. Tapi dia harus pergi untuk melakukan pekerjaan yang lain. Jadi sekarang aku sudah tidak punya staf lagi yang bisa melakukan tugas ini. Karena itulah kau yang harus pergi. Archana, aku tahu kalau ini tidaklah mudah untukmu. Tapi kejadian ini justru akan membuat orang lebih kuat lagi. Ini akan membantumu memisahkan kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Dan aku tahu kau bisa melakukan pekerjaan ini dengan sangat baik. Dan ya, selain harus memasang papan di sana, kau juga harus meminta Manaf menandatangani surat yang bisa kau ambil di meja resepsionis. Kau mengerti? Dan seseorang akan menemanimu. Dia yang nanti harus memasang papan itu di sana. Baik, Pak. Kalau apa yang dikatakan Farsha benar, maka percobaan hari ini akan membuahkan hasil. Archana, aku tidak mau hidupmu hancur gara-gara aku. Dan kalau kesalahpahaman di antara kau dan Manaf terjadi karena aku, dan kalau itu bisa diperbaiki dengan membuatmu dekat lagi dengan Manaf, maka aku pasti akan mendukungnya. Sachin? Sachin! Iya, Kak.
Coba periksa apa tamu-tamu sudah datang. Iya, semuanya sudah Lalu datang. kenapa tenda di samping masih terbuka? Aku akan periksa, Kak. Iya, cepat periksa Selamat juga ya. apa makanan sudah sampai. Ayo cepat Baik, Kak, periksa. akan aku periksa. Sarun, Oh iya Harun, iya. Iya. tolong Iya. lihat. Siapa yang mengundangmu ke sini? Ini adalah upacara peresmian bengkel putraku. Kenapa kau harus membawa bayang-bayang jahatmu di hari penting seperti ini? Safita, Archana itu menantu kita. Kau tidak boleh kasar begitu padanya. Menantu siapa? Siapa dia? Kita tidak ada hubungan lagi dengannya. Perempuan tidak tahu malu. Apa kau masih tidak mau pergi dari sini? Apa kau tidak bisa dengar apa yang kukatakan? Siapa yang mengundangmu kemari? Aku mewakili perusahaan yang memberikan pinjaman padamu. Aku harus memasang papan perusahaan. Dan aku butuh tanda tangan Tuan Manaf di berkasnya. Kau mau memasang papan di sini? Apa ini tempat milik ayahmu? Bengkel ini milik putraku. Akulah pemiliknya. Lupakan soal papan itu. Kau bahkan tidak bisa memasang selembar bon pun. Awas ya. Tapi ini adalah tentang pinjaman dari perusahaan kami. Dan yang aku lakukan ini adalah prosedurnya. Tuan Manaf telah tanda tangani tentang pinjamannya. Omong kosong apa Tunggu ini? sebentar, Bu. Tunggu sebentar. Bangunan ini masih milik perusahaan. Sebelum aku melunasi pinjaman, tentu saja mereka harus memasang papan. Tolong dengar. Kau boleh melanjutkan tugasmu. Terima kasih. Petugas dari perusahaan kami akan segera datang. Setelah dia sampai, dia akan memasang papan itu. Baiklah. Kalau begitu, sekarang kau bisa menunggunya di dalam. Tidak apa-apa, aku di sini saja. Dengar Archana, Paman tidak suka melihatmu berdiri di luar sini. Iya, kau bisa pergi kalau petugas dari kantormu sudah datang di sini. Ini sudah sore, tapi petugas itu belum datang juga. Halo? Halo, Kak? Kakak di mana? Kenapa kakak belum tiba juga? Aku terjebak macet, Nyonya. Mungkin 25 menit lagi baru sampai. Baiklah, tapi usahakan lebih cepat lagi ya. Dasar penyihir, perempuan jahat. Tidak ada kebaikan dari dirinya. Dia tidak berhenti mengejar kami. Tidak juga di acara seperti ini. Kapan kami bisa bebas darinya? Sekarang sudah saatnya ritual api. Dan kemudian pasangan suami istri dari keluarga Desmuk bisa duduk untuk memulai ritualnya. Tidak ada lagi pasangan suami istri selain aku dan suamiku yang pemabuk. Tapi di mana dia? Hah?
Ini bengkelnya Manaf, ini keberhasilannya. Ini sukacitanya. Ini bentuk keberhasilannya. Dia harus melakukan ritual api. Dan karena kemurahan Dewa Ganesha, Archana bisa ada di sini. Iya, dia gadis yang baik. Dewa Ganesha ingin pasangan ini melakukan ritual api. Sekarang, yang pasti aku harus memikirkan satu cara. Kenapa aku harus menikah dengan pemabuk itu? Bisa-bisanya dia menghilang di saat penting. Di mana aku bisa menemukannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku harus menemukannya. Damodar Desmukh, kau telah memperlihatkan bakatmu di atas panggung. Dan kau punya kesempatan untuk bisa membuktikannya saat ini juga. Ayolah, sekarang kita mulai. Di mana aku bisa menemukan si pemabuk itu? Tiba-tiba saja dia menghilang. Manaf yang melakukannya. Ya, aku tahu menantu perempuanku yang akan menjalani ritual api itu. Dia tidak bisa pergi. Ada apa dengannya? Tadi dia masih baik-baik saja. Apa dia mabuk sekarang? Akan kuhajar dia. Putraku Manaf harus melakukan ritual api itu. Tadi kau masih baik-baik saja. Hah? Kenapa sekarang kau minum? Hah? Katakan padaku. Apa kau tidak bisa menunggu sebentar sampai ritual api selesai? Sekarang siapa yang akan melakukannya? Biar menantuku yang baik itu saja. Aduh, lupakan menantu perempuanmu Archana itu. Aku juga tidak mau mendengar kamu di saat kau mabuk seperti ini. Kau senang sekali ya mempermalukan aku di depan umum terus-terusan. Aku menikmatinya. Kau menikmatinya? Iya, aku mau minum. Ya, dan tolong kau jangan cerewet. Tutup mulutmu. Oh ya, tutup mulutmu. Ada apa ini, Bu? Dia membuat masalah lagi. Inilah ayahmu yang pemabuk yang kau sayangi. Ini dia ayahmu. Iya. Banyak orang yang sudah berkumpul di sini untuk mengikuti ritual api. Apa kau tidak malu? Aku bahagia melihat putra kami punya bengkel bagus seperti ini. Tapi sayangnya dia malah menikmati minumannya. Dia malah mabuk. Rasanya aku ingin mencekik ya. Aku benar-benar marah padamu saat ini. Archana akan melakukan doa ucapan syukur. Archana katamu? Aku mau tahu bagaimana Archana melakukan doa ucapan syukur itu. Aku bebas melakukan ini untuk mengganggumu. Ayah, seharusnya ayah tidak minum dulu hari ini. Sachin, katakan, siapa yang bilang kalau ayah mabuk? Maksud ayah? Tadi itu ayah hanya pura-pura mabuk. Ayah pura-pura ya? Acting. Untuk apa? Dengarkan ayah. Baru saja Sachin mengatakan kalau ini adalah hari besar untuk Manaf. Dan ayah memikirkan sesuatu yang membuatnya tidak terlupakan. Apa? Sebaiknya Manaf dan Archana yang melakukan ritual api ini. Bukan ayah dan juga ibumu. Tapi ayah... Ini sudah kehendak Dewa Ganesha. Makanya dia mengirim Archana ke tempat ini. Mereka bisa saja mengutus orang lain untuk datang dari kantor. Tapi Dewa telah membimbing kita ke jalan yang benar dan yang baik untuk kita. Dan kewajiban kita untuk berjalan di jalannya. Makanya tadi ayah berpura-pura mabuk. Jadi ibumu tidak akan mungkin memaksa ayah untuk melakukan ritual api itu. Jadi, kalau kalian pikir ayah benar, tolong bantu ayah ya. Lakukan apa yang ayah katakan. Tapi kalau kalian pikir ayah salah, jangan bicara apapun saat kalian keluar nanti. Tidak ayah, kami akan membantu ayah. Sejujurnya Sachin dan aku juga berharap begitu ayah. Sekarang kami bergabung dengan ayah dalam misi ini. Baiklah. Lalu sekarang kita... Ayah, dengan bangga aku ingin mengatakan. Ayah adalah aktor teater yang sangat hebat. Akting yang ayah lakukan sungguh luar biasa. Baiklah, ayo.
kita mulai misi kita hari ini. Siap. Bawa ayah ke sana sekarang. Ayah akan mengalihkan perhatian dengan akting ayah. Dan kalian bantu ayah sedikit. Bisa kan? Oke? Baik. Iya. Hei! Hentikan ritual api ini. Baik aku ataupun Safita tidak akan melakukan doa ucapan syukur. Karena putraku yang baik, Manaf, dan menantu perempuanku yang baik, Archana, yang akan melakukan ritual ini. Hei Manaf, ayo. Ayo, kita sudah terlambat. Ayo duduklah, cepat. Ayo duduk Manaf, lakukan ritual ini. Ayah, tolong dengarkan aku, ayah. Kau akan diberkati seumur hidup kalau kau izinkan menantu perempuan ayah melakukan ritual api ini, Manaf. Ayo. Ayo cepat, Hei, Manaf. Damodar, tolong dengarkan aku dulu. Aduh kakak, apalagi yang harus dibicarakan? Archana harus membantu Manaf untuk memberkati hidupnya. Ya. Dan dia, ini adalah keluarganya. Archana, sayang. Ini adalah keluargamu. Kau adalah pemilik dari bengkel ini. Ayo, ayo duduklah, duduklah bersama dengan Manaf. Kau selalu menemaninya saat dia dalam masa-masa sulit, kan? Dan kau harus memberkatinya dalam keberhasilannya, Archana. Menantu perempuanku akan duduk di sini dengan Manaf. Hei, kenapa kalian diam? Ayo cepat duduk di sini. Manaf, duduklah. Ibu, Tuan Giris datang. Oh, lihat dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa dapat masalah besar kalau dia sampai tahu soal ini. Ibu akan membuat mereka melihat hal memalukan ini. Semuanya akan sia-sia. Mimpi-mimpi ibu, semuanya akan... Lupakan soal mimpi-mimpi ibu. Lakukan saja apa yang pemabuk itu katakan. Daripada harga diri kita hancur di hadapan mereka, nak. Lakukan sesuatu. Ibu, ini sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kau pasti bisa melakukannya. Kau bisa membujuk kakak iparmu yang cantik itu, kan? Ayolah. Tapi ibu kan tahu kalau hubungan kakak dan kakak ipar tidak terlalu baik. Kau adik iparnya yang manis, kan? Ayo pergi dan bujuk dia. Daripada harga diri kita hancur, ibu tidak mau kita dipermalukan. Ibu, aku tidak mau. Ayo pergi atau ibu tampar. Buang-buang waktu saja, dasar bodoh. Salam Tuan Giris, apa kabar? Kabar kami apa baik. kabarmu sayang? Baik. Ya. Kakak, ikutlah bersamaku. Aku mau bicara. Sebaiknya kau tenang, Damodar. Kakak ipar, ada hal penting yang harus kubicarakan. Ikut aku sebentar ya. Sebentar saja, Kak. Ini penting sekali. Tolong, Kak. Tolong jangan berkata tidak. Ini masalah sepele. Ini masalah sepele. Kau bilang ini masalah sepele. Apa kau gila, Sachin? Kenapa, Kak? Apa yang kau katakan itu salah? Kakak tahu sendiri kan ayah keras kepala? Kalau kita tidak menghentikannya dan mengikuti apa yang dia katakan, bisa dibayangkan keributan apa yang akan terjadi. Tolonglah kakak dan kakak ipar yang melakukan ritual api. Nanti semuanya pasti akan beres. Dengar, Sachin. Dengarkan aku. Tunggu dulu, Kak. Tuan Giris dan Sravani ada di sini. Dan yang paling penting kita harus mengendalikan ayah. Itu satu-satunya jalan keluar, Kak. Dengar, Tuan Giris menerima pernikahan ini setelah melalui masa sulit. Kalau dia sampai melihat ayah dalam keadaan mabuk, dia bisa membatalkan pernikahan ini. Kakak, aku mohon, Kak. Tapi Sachin, ini bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin, Kak? Biarkan saja hati kakak yang memutuskannya. Yang lainnya akan tersingkirkan nanti. Kakak ipar, coba lihat ke sana. Semua tetangga kami ada di sini. Tolong lakukan ini untuk kami, kakak ipar. Aku mohon kakak ipar, tolong jangan menolak. Tapi Vandita, bagaimana mungkin? Kau harus melakukan ini untuk menjaga nama baik keluarga. Meskipun kau sudah tidak di keluarga ini lagi. Tapi aku tahu, kakak masih sangat peduli pada kami dan keluarga kami. Kakak ipar, kakak mau melihat mereka menertawakan keluarga kita.
Kakak, coba lihat bengkel ini. Bengkel ini adalah mimpi kakakku. Lakukan demi kakakku. Kalau hari ini kau menolak melakukan ritual api ini, itu akan menjadi pertanda buruk. Apa kakak mau melihat hal buruk terjadi di saat peresmian bengkel ini? Kakak ipar, calon ayah mertua Sachin juga ada di sini. Apa yang akan dia pikirkan nanti kalau dia sampai menyadari kekacauan ini? Kami akan kehilangan harga diri. Kakak ipar, tolong lakukan demi kami supaya semuanya terkendali. Sachin, kita memang harus mengendalikan keadaan. Tapi coba pikirkan perasaan Archana. Semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin kakak percaya padaku. Ayo kita mulai, Kak. Ayo. Tidak, Sachin. Kami sudah tidak ada hubungan lagi. Kami tidak bisa melakukan doa ucapan syukur ini bersama-sama. Memangnya kenapa? Kakak tidak perlu membesar-besarkan soal penandatanganan surat cerai itu, Kak. Kakak, kalian sudah berjanji untuk selalu bersama sampai selamanya, kan? Dengan disaksikan oleh api suci. Api suci yang sama yang menyatukan kalian lagi hari ini. Kakak tidak menghormati hubungan ini. Bukan begitu, Vandita, tapi... Jangan menolak, kakak ipar. Kumohon, kakak ipar. Bantu kami ya. Kenapa kau begitu keras kepala? Dengarkan sayang, Paman yakin kita semua akan terberkati kalau kau yang melakukan ritual api ini. Keluarga kami akan diberkati dengan doa dari menantu perempuan. Ayo lakukan ritual api itu. Kalau perlu, Paman akan bersujud. Tidak, Paman. Orang tua seharusnya memberkati, bukannya mengemis-ngemis. Apa kakak sudah siap? Silakan, ayo duduk. Pendeta, silakan mulai pemujaannya. Baiklah, sekarang kau harus memberikan sesaji. Bagaimana dia bisa sampai di sini di saat yang tepat? Dia mengambil semua yang seharusnya jadi hakku. Dasar perempuan jahat. Tunggu Savita. Aku harus menghargai keanggunanmu. Tidak, maksudku, seharusnya kau duduk di sini dalam pemujaan. Kau yang seharusnya melakukannya. Kenapa kau biarkan menantu perempuanmu yang melakukannya? Memangnya dia bisa melakukan lebih baik darimu? Mungkin tidak ada bedanya untukmu. Kau sebenarnya ada masalah apa? Sudah selesai belum bicaranya? Kau sudah selesai dengan penghinaanmu? Kalau kau lapar, makanan juga sudah siap di sana. Makan saja sana. Hah? Kalau kau masih banyak bicara, aku akan melemparkanmu ke api pemujaan di sana. Aku peringatkan kau. Dia membuatku sakit kepala saja. Nyonya, maaf. Aku terlambat. Soalnya jalanan macet sekali. Tidak apa-apa. Pasanglah papanya di sana, di dekat bengkel. Baik, akan aku pasang. Tuan Manaf? Ini berkas yang harus kau tanda-tangani.
Perusahaan kami mengucapkan selamat atas peresmian bengkel Anda. Arjana sayang, terima kasih. Terima kasih sayang. Dalam kehidupan ayah bermain drama di atas panggung. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup ayah bermain drama palsu menjadi seorang pemabuk. Ayah? Ayah tahu, seharusnya ayah tidak melakukannya. Tapi apa yang bisa ayah lakukan? Tidak ada cara lain lagi, Archana. Ayah ingin doa dalam peresmian bengkel Manaf ini dilakukan oleh Manaf bersama denganmu. Ayah merasa bahagia melihat kalian berdua bisa bersama lagi. Ini sudah kehendak dewa. Kalian harus terus bersama dalam hidup kalian. Dan kalau kau terluka karena sikap ayah ini, ayah minta padamu, tolong maafkan ayah. Ibu, Hmm. Hmm. Ah. Kakak, aku tadi datang ke kantormu. Dan di sana... Tadi aku pergi. Kemana dan kenapa aku pergi? Itu yang mau kau tanyakan padaku kan, Farsya? Tidak, Kak. Aku hanya mau bilang... Tadi aku pergi ke bengkelnya Manaf. Apa katamu? Jadi kau benar-benar datang ke upacara peresmian bengkelnya kakak ipar? Wow! Aku tahu, ternyata kau benar-benar ke sana. Aku ke sana bukan karena keinginanku. Seseorang menyuruhku datang ke sana. Siapa yang menyuruhmu? Tuan Satis. Tuan Satis? Iya. Sebenarnya aku sudah berusaha menolaknya. Tapi kemudian dia mengatakan, tidak ada orang di kantor yang bisa pergi ke bengkelnya Manaf untuk memasang papan reklame dari perusahaan kami. Jadi aku yang pergi ke sana. Tetap saja aku berusaha menolaknya. Lalu Tuan Satis mengatakan, aku harus bisa memisahkan masalah pribadiku dan kehidupan profesionalku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Farsya. Kau tahu, Farsya? Sejujurnya, saat aku tiba di sana, Putraku Manaf dan menantu perempuanku yang baik, yaitu Archana yang akan duduk di ritual api ini. Aku tahu kenapa Tuan Satis menyuruhmu datang ke sana. kenapa? Karena dia mau membuktikan dia melakukan sesuatu yang besar untuk membantu kakak ipar dengan memberikan pinjaman. Makanya dia menyuruhmu datang tanpa berpikir supaya kau memasang papan perusahaan di bengkel itu. Dia mau membuktikan kehebatannya di hadapan semua orang. Dia pasti selalu seperti itu. Pertama-tama dia yang membuat masalah. Lalu dia memperbaiki kesalahan dan mencoba membuktikan kebaikannya di hadapan semua orang. Farsya, kau ini bicara apa? Iya, itu benar, Kak. Kakak, apa kau ingat? Di hari itu, di saat kau tidak sengaja datang ke Bungalau, Tuan Satis sudah mencurigaimu. Dan dia pun memutuskan hubungannya denganmu. Kenapa? Apakah dia tidak mengkhawatirkan keadaanmu? Tapi kemudian di hari di mana masalah mulai muncul antara kau dan kakak ipar,
Dia datang seperti seorang pahlawan untuk membantumu dan membuktikan kalau kakak ipar itu jahat. Kenapa? Kalau dia sangat mencintaimu, lalu kenapa dia memutuskan hubungan? Cukup, Farsya. Kau ini bicara apa? Untuk apa Tuan Satis berusaha melakukan itu? Dan untuk apa membuktikan kalau Manaf itu orang jahat? Tidak hanya dengan MMS, tapi begitu banyak bukti yang membuktikan kalau Manaf... Sudahlah. Semua yang terjadi adalah salah kami. Aku tidak mau menyalahkan orang lain. Tidak, kakak. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Dan aku ingatkan lagi. Kakak, coba kau pikir. Seseorang yang sudah sangat peduli akan kehormatan adikmu. Apa mungkin berbuat sejahat itu kepadamu? Apa itu mungkin? Kalau ada orang yang harus disalahkan, maka orang itu adalah Satis dan juga Ajit. Mereka berdua sudah mencoba membuktikan kalau kakak ipar bersalah. Bagaimanapun, Tuan Satis sudah melakukan sesuatu yang baik. Meskipun itu untuk keuntungannya sendiri. Tapi yang penting, kau sudah datang ke upacara peresmian bengkel kakak ipar. Kakak, coba kakak pikir. Bahkan dewa saja ingin kalian berbaikan. Kakak masih ada kesempatan. Aku yakin sekali, masalah ini masih bisa diselesaikan. Tidak. Tidak ada lagi yang bisa kuselesaikan sekarang. Farsya, kalau dewa benar-benar ingin hubungan kami tetap utuh, maka pastinya keadaan tidak menjadi buruk hingga kami bercerai. Ada apa? Tegang karena ujian? Tenang saja, aku akan menolongmu. Aku akan mengajarimu semua mata pelajaran, kecuali matematika. Karena kalau aku mengajarimu matematika, maka nilaimu akan jelek. Kakak, aku bukan mengkhawatirkan soal ujian. Lalu? Aku mengkhawatirkan ke Archana. Karena besok dia harus pergi. Kemana? Ke pengadilan. Dia dapat surat panggilan dari pengadilan. Besok adalah sidang pembacaan atas kasus mereka. Makanya pengadilan memanggil kakak dan kakak Manaf. Faisali, semuanya jadi kacau. Aku tahu, kakak ipar tidak bersalah. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Apa maksudmu, Faisali? Hatiku mengatakan kalau kakak ipar tidak bersalah. Coba saja pikirkan. Bukankah dia sangat mencintai kakak? Lalu, untuk apa dia mencoba untuk memfitnah kakak? Yang kau katakan itu benar. Aku juga sangat menyukai kakak Manaf. Dan aku tidak percaya dia melakukan semua itu. Dia tidak mungkin seperti itu. Semuanya jadi kacau. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Dan ada ikatan di antara mereka berdua. Faisali, kalau mereka sampai berpisah, maka itu adalah kekalahan atas cinta dan hubungan mereka yang sakral. Iya, kau benar sekali. Ayo, kita bicara pada kakak. Mungkin sesuatu akan berubah. Dan aku harap kakak Archana bisa mengubah jalan pikirannya. Kau benar, Faisali. Sebaiknya kita bicara dengannya. Iya, ayo. Farsya, kalian belum tidur? Sudah jam 10 malam, sudah larut. Ayo tidur. Nanti kau tidak bisa bangun pagi-pagi. Ayo cepat tidur. Kakak, jam berapa kau akan ke pengadilan besok? Aku harus di sana jam 10 pagi. Aku akan berangkat jam 9 dari sini. Kakak, apa kau benar-benar ingin? Farsya, sekarang kita tidur. Dan aku juga ingin tidur. Aku akan matikan lampunya.